Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita akan melakukan pembelajaran online untuk membahas kisi-kisi dari mata pelajaran yang kita pelajari, perilaku organisasi dan manajemen organisasi. Untuk sesi ini saya sampaikan secara naratif dulu, untuk kemudian nanti akan saya sampaikan materinya secara tertulis. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, karena memang ini jadi kisi-kisi ya. Nanti sama teman-teman tolong dicatat, dipahami apa kontennya, eh, sehingga teman-teman dapat menjawab puas nanti yang akan dihadapi oleh teman-teman. Baik, seperti dari awal yang saya ajarkan, eh, di rumah itu adalah salah satu bentuk organisasi terkecil. Kita mempelajari perilaku organisasi dan juga asas manajemen organisasi, maka kita akan dapat melihat rumah sebagai satu entitas organisasi yang dapat kita pelajari eh, dari aspek perilaku maupun dari aspek manajemen. Nah, Eh, satu hal yang harus kita pahami adalah eh, di rumah itu ada yang namanya struktur dasar. Meskipun itu informal, ada ayah, ibu, yang untuk yang ini ya, biasanya suka ada ayah, umumnya ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Nah, dan tiap-tiap ini punya kebiasaan atau perilaku yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Misalkan, ayah itu penyabar. Nah, kalau ibu peduli, kalau anak-anak misalkan ya, yang satu eh, ekspresif, yang satu pendiam. Itu adalah contoh dari perilaku organisasi. Ada yang emosional, ada yang suka menunda, ada yang suka mengontrol. Itu namanya perilaku organisasi. Nah, ini adalah bentuk terkecil dari organisasi. Artinya apa? Perilaku-perilaku individu tadi akan membentuk perilaku organisasi yang ada di dalamnya. Nah, di satu sisi, di keluarga itu, ayah biasanya sebagai pemimpin. Ayah sebagai pemimpin dan apa? Yang lain mengikuti eh, arahan dari seorang ayah. Terus kalau ibu misalkan yang suka bagi jadwal, terus anak-anak yang mengikuti jadwal itu ada yang beres-beres, ada yang apa, ada yang apa. Itu adalah bentuk dari manajemen. Tadi perilaku ayah bisa jadi ada yang emosional atau ada yang penyabar atau ada yang apapun itu, ibunya juga bermacam-macam. Itu adalah perilaku organisasi, tapi bagaimana keluarga berjalan, di sana ada ayah yang mengambil keputusan, ada ibu yang juga sebagai wakilnya ayah saat ayah nggak ada, terus ada pembagian tugas, ada apa, itu adalah manajemen organisasi. Kebayang ya, beda ya. Nah, kalau kita berbicara kepada struktur yang lebih besar, misalkan kemarin siapa, ada yang di bengkel ya, bengkel keluarga, ada kakeknya, ada pamannya, ada misalkan saudaranya. Misalkan kalau dari tinjauan aspek perilaku organisasi, kakek itu biasanya orangnya tradisional, konvensional, nggak suka teknologi. Ah, udahlah, pencatatannya manual atau apapun itu perilaku organisasi. Misalkan pamannya baperan dikritik atau apa, atau pamannya pendiam atau apapun itu perilaku organisasi. Misalkan kitanya
Kitanya yang suka apa bantu rapekan lah bahasa Sundanya, rapekan bantu sana bantu sini. Itu namanya perilaku organisasi. Tapi kalau kita berbicara di bengkel itu kakek sebagai pengelola keuangan, kita sebagai teknisi, paman sebagai yang belanja spare part, itu adalah manajemen organisasi. Beda ya, kebayang bedanya ya. Atau kita coba contoh yang lain, misalkan di yayasan. Kita berbicara di yayasan di aspek administrasi, misalkan di staf administrasi itu ada yang periang, ada yang baperan, ada yang pendiam, ada juga yang suka gibah. Nah, itu namanya perilaku organisasi. Tapi kalau kita berbicara ketua yayasan, terus ada ke, ke apa sekretaris yayasan yang membawahi kepala divisi humas, itu adalah manajemen organisasi. Atau kita berbicara konteks yang lebih luas lagi, pabrik, garmen, atau apa. Kita eh, punya teman yang pendiam. Kita punya teman yang suka bikin ketawa. Kita punya teman yang suka gibahin orang. Kita punya teman yang nyebelin. Itu adalah perilaku organisasi. Tapi saat kita berbicara aspek yang lebih luas lagi, yaitu divisi produksi, divisi marketing, divisi humas, nah itu adalah manajemen organisasi. Jadi kebayang ya bedanya perilaku organisasi dan manajemen organisasi. Jadi apa sih yang teman-teman pelajari perilaku organisasi? Jadi teman-teman di perilaku organisasi itu mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi efektivitas kerja, kepuasan, motivasi, dan dinamika organisasi. Misalkan ada orang yang baperan, oh si itu mah baperan. Oh, jadi berarti ini di jangan terlalu keras dikritik karena apa baperan. Enggak, ntar bisa-bisa pundung, bisa-bisa nggak efektif. Nah, itu yang dipelajari di perilaku organisasi itu seperti itu. Terus oh iya ini mah orangnya tipikalnya ini mah bisa bisa didengerin nih pemimpin. Ayo kita ikutin. Nah, itu akan mempengaruhi efektivitas kerja, kepuasan, motivasi, dan dinamika organisasi. Seperti itu. Nah, kalau di manajemen organisasi, yang teman-teman pelajari itu adalah tentang bagaimana fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengawasan, serta prinsip dasar yang menjadi fondasi terciptanya sistem organisasi yang efektif dan efisien. Jadi tadi prinsip-prinsip dasarnya di manajemen itu apa saja, terus asas-asasnya apa saja, bagaimana bisa agar organisasi itu efektif dan efisien mencapai tujuannya. Tadi, jadi dua ini tidak bisa dipisahkan, perilaku organisasi dan manajemen organisasi. Kalau tadi perilaku organisasi melihatnya sebagai individu yang terpisah yang punya kebiasaan sendiri masing-masing, biar efektif nih, biar mereka muncul motivasi, terus apa kepuasan, apa semuanya sehingga mereka semangat bekerja. Nah, kalau ini bagaimana ilmu untuk memanajenya, seperti itu ya, titik temunya ya. Jadi saya ulangi lagi, seperti biasa kita sampaikan, inilah titik temunya bagaimana kita mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, terus bagaimana sih pemahaman individu dan motivasi dalam kinerja perilaku organisasi, motivasi pemahaman individu. Jadi, kalau kita memahami bahwa organisasi itu adalah entitas atau gabungan dari individu-individu yang memiliki perilaku berbeda-beda, maka kita akan lebih memahami bagaimana cara untuk eh, menjadikan mereka, si individu-individu ini lebih termotivasi. Karena apa tadi kita berbicara saat individu ini punya kepribadian, punya nilai, punya sikap, dan persepsi. Ini mereka semua ini akan membentuk satu attitude. Nah, dan akan membentuk motivasi-motivasi yang berbeda. Ada orang yang termotivasi karena memang
Dia pengen berkembang. Saya mau belajar nih, nggak apa-apa nggak dapat itu juga. Tapi ada orang yang motivasinya karena uang gitu. Jadi kalau nggak ada uang dia nggak mau. Nah, ini yang dipelajari di eh, perilaku organisasi. Artinya dengan kita memahami individu-individu tadi apa kepribadiannya, sikapnya, nilainya, eh, kita akan bisa melihat motivasi di baliknya apa sih. Itulah pentingnya kita memahami apa perilaku dari organisasi. Jadi kita tahu nih si A mah duit, si B mah bisa kumpul dengan keluarga, si C mah kebebasan. Itu akan beda-beda meskipun bisa jadi cuma ada beberapa kategori ya. Ada yang kelompok yang memang bisa digerakkan dengan uang, ada yang bisa digerakkan dengan keluarga, ada yang bisa digerakkan dengan kebebasan waktu. Nah, itu memang akan berbeda-beda. Nah, esensinya apa sih? Kenapa sih kita harus mempelajari perilaku organisasi? Karena memang kita harus memahami bahwa organisasi ini adalah kumpulan dari individu-individu yang berbeda yang menjadi elemen utama dari organisasi itu. Bagaimana si individu ini bisa berpikir, merasa, berinteraksi, dan juga dipengaruhi bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi mereka. Karena apa? Dengan cara itu kita bisa melihat, oh ini mah cara yang paling efektif untuk mempengaruhi si A mah kasih uang. Misalkan ya, kita berbicara motivasi. Cara yang efektif untuk si B biar semangat itu kasih bonus, kasih notifikasi bonus atau apapun itu. Nah, seperti itulah motivasi organisasi. Oh, yang si C mah ini mah harus dikasih reward and punishment. Kalau dia capai target dapat reward, kalau dia nggak capai target dia dapat ini sesuatu yang mungkin tidak mengenakan buat dia. Nah, dengan memahami itu kita akan makin paham nih hubungan holistik organisasi antara perilaku dan manajemen organisasi apa hubungannya? Jadi, perilaku organisasi ini akan memberikan jiwa pada struktur manajerial. Jadi, kalau di komputer itu ini komputernya dikasih softwarenya. Softwarenya itu perilaku organisasi. Dalam pemahaman holistik, manajemen hanya akan efektif jika disertai dengan pemahaman individunya. Perilaku individunya seperti apa sih? Oh, si itu mah pemarah. Oh, si itu mah penyabar. Ya beda perlakuannya, treatmentnya nggak bisa sama. Jadi, sistem kerja atau manajemen organisasi tanpa pemahaman perilaku organisasi akan tidak efektif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita berbicara manajemen organisasi tadi. Tadi berbicara ada asas-asas manajemen organisasi. Apa saja sih asas manajemen organisasi tadi sudah disampaikan. Ada yang namanya planning atau perencanaan. Ada yang namanya organizing atau pengorganisasian. Atau terus ada yang namanya leading atau pengarahan. Ini biasanya apa? Memotivasi dan membimbing. Tadi Mot- kita nggak akan bisa melakukan leading tanpa kita memahami perilaku organisasi. Terus ada yang namanya pengawasan atau controlling, memastikan pekerjaan sesuai target, dan yang ketiga ada koordinasi atau coordinating, menyelaraskan kerja antar bagian. Ini adalah asas dari manajemen organisasi yang harus teman-teman pahami. Tadi kita berbicara software-nya, sekarang kita berbicara hardware nih. Apa yang harus ada di dalam manajemen? Nah, ada beberapa buku yang mengacu pada manajemen klasik seperti Fayol dan tetapi fungsi manajemen modern lebih aplikatif dan umum diajarkan. Jadi ini adalah yang paling update Paul C ya. Terus esensinya apa sih? Kenapa sih kita harus belajar manajemen organisasi? Tadi kita sudah memahami nih, ada individu-individu yang akan mempengaruhi organisasi. Tapi saat kita belajar manajemen organisasi, kita akan menciptakan sistem kerja yang terstruktur dan terukur. Nah, kenapa kita harus bikin sistem kerja yang terstruktur dan terukur? Biar sumber daya manusia dan manusia bisa dimaksimalkan demi tercapainya tujuan organisasi. Tadi kita sudah paham. Oke, ini perilaku-perilakunya nih berbeda nih. Eh,
Tapi kita sudah punya sistem kerjanya. Oke, tempatkan. Mana yang cocok? Oh, si Ama, ini dia bisa memutuskan nih. Dia bisa jadi leader. Si B, dia pendiam tapi dia bisa kerja. Dia bisa jadi teknis. Artinya apa? Dia nggak bisa mengarahkan tapi dia bisa mengarahkan diri sendiri. Oh, si C mah pemarah. Tapi di sisi lain visinya bagus. Oh, dia bisa jadi pemimpin, tapi dengan catatan ada catatan-catatannya. Nah, ini harus menjadi perhatian teman-teman dalam manajemen organisasi. Misalkan saat kita berbicara dengan keluarga ya, esensinya apa? Oh iya, kita tahu paham ayah ini adalah sebagai pemimpinnya. Ayah ini sebagai penentu keputusannya. Maka kita harus mengikuti apapun keputusan ayah setelah dibicarakan dengan keluarga baik-baik. Oke, misalkan ada permasalahan, ayah ngajakin kumpul semuanya dengan anaknya, dengan istrinya, ngobrol, diskusi. Oke, apa yang harus diputuskan? Oke, ayah yang memutuskan dan semuanya harus ngikutin. Inilah esensi dari manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu apa? Laptopnya dan perilaku organisasi adalah softwarenya. Jadi seperti itu ya. Biar apa? Dengan sistem kerja. Jadi kalau kita belajar manajemen organisasi, kita akan menciptakan sistem kerja yang terstruktur dan terukur agar mengoptimalkan sumber daya manusia tadi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Gitu ya. Bagaimana hubungan antara perilaku organisasi dan manajemen organisasi dalam motivasi dan kinerja. Nah, ini sebetulnya tujuan akhir dari teman-teman mempelajari. Manajemen organisasi menciptakan sistem kerja yang mendukung produktivitas. Nah, dengan perilaku organisasi, orang-orang yang di dalam sistem itu dipastikan untuk termotivasi dan bisa memiliki kinerja yang baik. Karena mereka apa? Mereka merasa dihargai, mereka termotivasi. Nah, tanpa pemahaman perilaku organisasi, maka sistem manajemen organisasi bisa menjadi tekanan. Aduh, saya ini padahal yang keliru apa? Bukan manajemennya, bukan strukturnya, tapi pendekatan perilaku organisasinya. Nah, dan juga demikian, perilaku organisasi tanpa sistem manajemen organisasi, maka bisa liar dan tidak terarah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kita bahan UAS teman-teman. Saya pikir penting bagi teman-teman untuk dapat mencatat semua tadi. Kalau misalnya memang perlu diulang, diulangi lagi, karena memang ini esensi dari kuliah teman-teman. Saya harap nanti teman-teman juga bisa ini ya, kalau misalkan memang ada yang belum dipahami, kita bisa diskusi. Tapi untuk saya pikir intinya tadi seperti tadi, bagaimana perilaku organisasi ini mempelajari individu-individu yang ada dalam organisasi, sementara manajemen organisasi menciptakan sistem agar produktif dan bisa diisi oleh individu-individu tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.